Rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkah kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah kita semua dapat melakukan talabul ilmi sambil melakukan berbagai aktivitas. Kita awali di setiap subuh, waktu yang sangat berkah ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melaksanakan berbagai aktivitas yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diantaranya sambil melakukan berbagai persiapan kita menyempatkan diri untuk talabul ilmi ya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan, dibukakan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi, dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan syurganya Allah. Baiklah, untuk hari ini tadinya mau itu ya, Tuhfatul Atfal, tetapi karena belum selesai di itunya ya, kitabnya belum selesai di copy, maka belum bisa dimulai untuk tahsin tajwid di Tuhfatul Atfalnya. Mudah-mudahan minggu depan ya bisa kita mulai. Nah, untuk hari ini masih terkait Al-Qur'an. Di sini ada salah satu buku ya tentang masail Al-Qur'an, yaitu tentang permasalahan-permasalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baiklah, kita akan sama-sama kaji, yaitu tentang masail Al-Qur'an. Nah, diantaranya di sini sudah ada ya, tentang bagaimana misalnya hukum membaca basmalah, ta'us, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 250 ya masalah yang sudah dikaji oleh para pecinta Al-Qur'an, dan kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah dan juga risalah yang dibawanya. Nah, di sini kita akan membahas seputar hal-hal ya, masail. Nah, misalnya yang pertama di sini yang dibahas di buku adalah tentang ta'awuz dan basmalah ya, baca isti'azah atau ta'awuz dan basmalah. Nah, yang pertama, bentuk bacaan ta'awuz itu seperti apa? Misalnya, boleh nggak membaca ta'awuz dengan bacaan A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, misalnya ada ya yang diantara sebagian yang berlaku di sebagian masyarakat, baca ta'awuz itu A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, di sini dalam buku masail dibahas ternyata itu teh boleh ya. Namun tentu saja yang lebih dipilih itu adalah yang biasa kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini dijelaskan ya. Fa'in aroda syuru' fa'in, maka jika aroda menghendaki, asyuru' untuk memulai fil qiraah dalam membaca, isti'az ya, maka mintalah perlindungan, yaitu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini jadi yang paling dipilih itu adalah ta'ud yang biasa kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaupun a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim juga boleh. Nah, hakaza qala jumhur, bahwa perkataan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim menurut apa yang dipaparkan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Tsumma sighat at-ta'awuz kama zakarna huwa kana jamaah minas salaf yaquluna
a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wala ba'sa bihadza. Nah, jadi selain sigot yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beberapa ulama salaf ya, sebagaimana yang dijelaskan, baca ta'awuz itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dalam hal ini la ba'sa ya, tidak masalah, walakin akan tetapi al-ikhtiyar, bacaan yang lebih dipilih adalah wal awal, yaitu bacaan ta'awuz yang pertama, yaitu sebagaimana yang masyhur kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dalam at-tibyan fi adab hamalah Al-Qur'an. Nah, di sini waktunya, kemudian kedua yang dibahas di buku ini ya, kapan waktu baca ta'awuz ya, kapan waktu dianjurkan membaca ta'awuz. Nah, di sini karena ini judulnya masail ya, tentu saja soal jawab. Jawabannya adalah menurut mayoritas ulama di sini waktu baca ta'awuz itu tentu saja ketika memulai baca ya, ketika kita akan memulai baca. Tapi ada juga sebagian yang berpendapat sesudahnya gitu ya. Kalau kita maya memang udah biasa sebelum ya baca ta'awuz itu. Tapi juga ada sebagian pendapat yang baca ta'awuz sesudahnya berdasarkan dalil ini ya. Nah, kemudian ada penjelasan fa'in aroda syuru', jika menghendaki memulai fil qiraah ya, baca Al-Qur'an, isti'az, maka mintalah perlindungan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan yang ini. Nah, tadi bahwa ya sama ya penerangannya. Pokoknya ketika mau baca Quran minta perlindungan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bahwa ini dibacanya itu adalah sebelum. Tapi ada juga sebagian ulama berpendapat baca ta'awuz itu setelah. Nah, di sini ya. Nah, bahwa waqala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ya ta'awazu, beristiazah itu ba'dal qiraah, setelah baca Quran, karena mereka berpendapat liqaulihi ta'ala, karena pendapat dari firman Allah Ta'ala, fa iza qara'ta fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nah, di sini kan fa iza qara'ta, apabila telah baca ya, di sini menggunakan fi'il madi. Fa iza qara'ta, maka apabila telah selesai baca, telah baca, fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Wa taqdirul ayah indal jumhur idza aradtal qiraah fasta'iz. Nah, ini ya, bahwa ada juga pendapat ulama yang bacanya itu setelah gitu ya. Tapi mayoritas ulama dalam menafsiri ayat ini dengan tafsiran idza aradtal qiraah fasta'iz. Nah, jadi maksud dari fa iza qara'ta di sini adalah sebagian jumhur ulama menafsirkannya iza aradta, dalam artian ketika kalian ingin al-qiraah membaca fasta'iz, maka bacalah ta'awuz. Nah, intinya lah ya, kalau kita mau udah biasa sebelum dibacanya ya, walaupun ada sebagian pendapat yang menyatakan setelahnya. Nah, hukum baca ta'awuz di luar atau di dalam sholat, nah seperti apa? Nah, di sini bagaimana hukumnya baca ta'awuz dalam ritual sholat atau di selain ritual sholat? Nah, di sini jawabannya membaca ta'awuz ya, hukumnya sunnah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Ketika di dalam sholat sunnah, ini ada pendapat ya, ketika sholat sunnah pada setiap rakaat menurut pendapat al-ashah ya, dan hanya pada rakaat pertama menurut pendapat yang lain. Dan juga sunnah ta'awuz pada takbir pertama dalam sholat jenazah. Kalau kita mah biasanya suka hanya di rakaat pertama ya. Tapi di sini juga ada pendapat bahwa di dalam sholat membaca ta'awuz hukumnya sunnah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika di dalam sholat sunnah pada setiap rakaat, nah ini menurut pendapat al-ashah, tapi hanya pada rakaat pertama saja baca ta'awuz ya, menurut pendapat lain. Nah, juga sunnah ta'awuz pada takbir pertama dalam sholat jenazah. Nah, summa inna ta'awuz mustahab wa laisa biwajib. Jadi dianjurkan, tidak wajib, wa huwa mustahab,
likulli qari sawaun kana fis shalah, ya sama baik di dalam sholat au fi ghairiha atau di luar sholat. Wa yustahabu fis shalah, dan dianjurkan pada sholat ya fi kulli raq'ah ala sahih, pada setiap rakaat ya, pendapat yang sahih minal wajhain inda ashabina wa alal wajhisani. Nah seperti itu tadi intinya. Ada yang dibaca di setiap rakaat menurut al-ashah, dan ada yang berpatah hanya rakaat pertama saja. Nah kemudian selanjutnya ya, kemudian membaca ta'awuz itu hukumnya disunahkan, bukan termasuk dari suatu kewajiban. Jadi mustahab fi raqatil ula fa in tarakahu fil ula atabihi fi saniyah, wa yustahabu ta'awuz fi takbiratil ula fi sholatil janazah al ashah al wajhain. Tadi yang tadi ini ya. Jadi kemudian baca ta'awuz itu intinya hukumnya disunahkan, bukan termasuk dari yang wajib. Bacaan ini disunahkan bagi setiap orang yang membaca, baik ketika melakukan sholat atau di luar sholat. Nah jadi bacaan ta'awuz ini disunahkan dalam sholat di setiap rakaat menurut pendapat yang sahih dari dua sisi pandangan menurut ashah. Sedangkan menurut pandangan yang kedua, disunahkannya itu di rakaat awal saja gitu ya. Andai di rakaat awal bacaan ini ditinggalkan, maka bisa misalnya dibaca di rakaat kedua, misalnya lupa misalnya. Selain itu juga disunahkan baca ta'awuz dalam takbir pertama dalam ritual sholat jenazah menurut pendapat yang paling sahih dari wajhain, dua pandangan. Nah itu kemudian baca bismillah, bagaimana perinciannya hukum baca bismillah. Nah di sini ada 5 hukum ya. Yang pertama wajib ketika di dalam sholat, misalnya bismillah mah wajib ya. Kalau tadi ta'awuz kan mustahab ya, dianjurkan. Nah wajib yaitu ketika di dalam sholat. Kemudian ada yang berpendapat sunnah ain, ketika berwudu ya, ketika mandi atau yang lain-lainnya, pokoknya perkara yang dinilai penting oleh syariat. Nah kemudian sunnah kifayah yaitu ketika makan bersama misalnya, makan bersama maka bismillahnya itu kalau sebagian udah baca maka sunnah kifayah. Dan berhubungan badan antara suami istri. Nah kemudian haram ketika melakukan perkara yang zatiahnya memang haram, misalnya mau berzina bismillah dulu gitu ya, nah itu haram. Kemudian makruh ketika melakukan perkara yang zatiahnya dihukumi makruh, misalnya seperti melihat kemaluan istri misalnya. Nah di sini makruh menurut pendapat dalam buku ini ya. Kemudian mubah ketika melakukan perkara yang dibolehkan dan tidak memiliki keutamaan, misalnya kayak bawa dagangan misalnya. Nah kemudian di sini keterangannya ya agak panjang, bahwa intinya baca basmalah itu dianjurkan dalam berbagai hal, yang mana syariat memperhatikan hal itu dengan gambaran ya. Pokoknya tidak diharamkan karena substansinya dan tidak dimakruhkan sebagaimana hal tadi. Nah tidak dari hal-hal yang remeh. Maka membaca basmalah itu diharamkan atas perkara yang diharamkan, misalnya seperti zina, misalnya mau berzina bismillah dulu misalnya. Nah kemudian basmalah juga hukumnya makruh ya, yang tadi misalnya melihat kemaluan istri misalnya, bukan karena makruh dari suatu hal yang sifatnya hukum makruh itu baru adanya, seperti tadi misalnya memakan bau-bauan misalnya kayak bawang misalnya. Nah jadi bismillah tidak dianjurkan untuk dibaca atas hal-hal yang hina misalnya, dan lain-lain misalnya. Nah tadi kesimpulannya intinya membaca basmalah itu ada 5 klasifikasi. Ada wajib seperti di dalam sholat ya, misalnya misalnya menurut golongan asy-syafi'iyah ada sunnah ain misalnya seperti dalam wudu dan mandi. Ada sunnah kifayah misalnya makan bersama-sama dan lain-lainnya. Nah kemudian di sini sebaiknya baca bismillah juga di setiap awal surah ya, selain al-baro'ah. Nah kalau al-baro'ah atau taubah ya tidak dibaca basmalah dulu. Nah
kenapa ulama menganjurkan ketika membaca awal surah dalam Al-Quran itu baca basmalah misalnya. Jadi dianjurkan untuk baca basmalah dulu di awal surah, ya, ini di awal surah. Nah di sini dalam pendapatnya ya, wayam bagi, wayam bagi, dan sebaiknya ayu hafidhu ala qiraah bismillahirrahmanirrahim, sebaiknya selalu baca bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli surah, dalam awal pembacaan surah ya. Jadi pokoknya setiap ada awal surah baca bismillah ya, yang bagi sebaiknya baca bismillahirrahmanirrahim. Siwa baroah, kecuali ketika baca surah al-baroah ya, baroah atau surah at-taubah itu mah enggak baca bismillah dulu. Fa inna aksarul ulama qalu innaha ayat haitsu tuktabu fil mushaf wa qad kutibat fi awali surah siwa baroah. Nah, at-tibyan fi adab hamalatul Quran. Nah, jadi di sini bahwa sesungguhnya mayoritas ulama berpendapat bahwa sesungguhnya bismillah itu merupakan ayat ya, misalnya yang sekira hal itu ditulis di dalam mushaf, dan benar-benar bismillah itu ditulis di dalam beberapa awal dari beberapa surah selain surah baroah. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita baca Quran tanpa basmalah, misalnya kerugiannya seperti apa? Apa kerugian dari orang yang tidak baca basmalah dulu ketika baca Quran? Nah, ini menurut pendapat bahwa menurut kebanyakan ulama, ketika tidak membaca bismillah ketika baca Quran, maka kerugiannya itu sama halnya telah meninggalkan sebagian Al-Quran, misalnya kan, karena bismillah itu bagian dari Al-Quran. Nah, di sini ya, misalnya. Kemudian nah ini mah sama tadi ya. Yang ketujuh, membaca basmalah di tengah surah. Nah, apakah disunahkan misalnya ketika baca Quran mulai dari tengah surah, misalnya kita apakah disunahkan baca basmalah? Nah, ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Namun pengalaman para ulama salaf, mereka itu hanya membaca bismillah itu ketika di permulaan surah saja. Nah, di sini ya bahwa ada berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat fisinil basmalah ya, dalam kesunahan membaca basmalah liman qara'a fi min asna surah, untuk orang yang memulai membaca di tengah surah, misalnya udah baca Al-Baqarah tinggal di tengah-tengah. Nah, misalnya wa amila salafuna wa man adarokna minal fuqaha la yubasmiluna illa awal surah faqat wa huwal awfaq ya. Nah, bahwa intinya para ulama berbeda pendapat dalam kesunahan baca basmalah untuk orang yang mulai baca itu di setengah surah. Nah, amalan ulama di zaman dulu, para ahli fikih yang dijumpai oleh penulis tidak membaca basmalah kalau di tengah-tengah, terkecuali di awal surah saja, dan hal ini merupakan yang paling tepat gitu ya menurut pendapat dari penulis. Nah, kemudian bagaimana orang junub baca basmalah misalnya? Bagaimana hukumnya orang yang junub atau orang yang dalam kondisi hadas besar baca basmalah? Hukumnya di sini orang junub membaca basmalah itu diperinci. Jika bertujuan membaca Al-Quran, maka ia melakukan maksiat atau dosa. Jika bertujuan zikir atau tidak bertujuan apa-apa, maka tidak berdosa. Karena kan sedang junub ya, harus bersih-bersih dulu. Nah, kemudian di sini tentang ta'uz dan basmalah, intinya seperti itu ya, bahwa Imam Harumain berkata ketika orang junub misalnya baca bismillah dan alhamdulillah, maka jika hal-hal ini murni atas motif tujuan membaca Al-Quran, maka termasuk maksiat. Dan jika motifnya hanya untuk berzikir atau tidak ada motif sama sekali, maka tidaklah berdosa. Nah, jadi intinya bagi orang yang berhadas besar atau junub atau haid di sini ya, boleh untuk membaca ayat yang bacaannya
telah digantikan seperti ayat asy-syaikh wasy-syaikhah idza zanaya farjumuha albatah. Nah, ini menurut pendapat sebagian itu ya. Kemudian kalau nulis nih, bagaimana memulai menulis dengan bismillah ya. Maksudnya apakah ada dalil atau ada dasar anjuran menulis kitab diawali dengan menulis bismillah dulu. Nah, kalau mau nulis juga apakah baca bismillah? Maksudnya di sini ya. Nah, iya, sana ada bahwa anjuran menulis kitab diawali dengan penulisan bismillah. Nah, di sini diriwayatkan anin Nabi SAW annahu kana awwaluma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftah kullu kitab unzila wa lam nazala bihi Jibril a'adaha salasa wa qala hiya laka wa li ummatik famurhum alla yad'uha bi syai'in min umurihim fa inni lam ad'uha tarfata ain nuzilat ala abika Adam wa kazalikal malaikah. Nah, ini dalam i'anatul talibin ya. Diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda bahwa awal dari perkara yang ditulis oleh Al-Qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu ketika kalian semua menulis pada sebuah kitab, maka tulislah dulu Bismillahirrahmanirrahim di awalnya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan pembuka untuk tiap-tiap kitab yang diturunkan. Sewaktu malaikat Jibril turun dengan membawa basmalah, dia mengulanginya sebanyak 3 kali dan berkata, basmalah ini untuk kamu dan untuk umatmu. Maka perintahkanlah umatmu untuk tidak meninggalkan dalam segala hal, dalam segala urusan mereka. Nah, jadi sebab sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan meski hanya sekejap mata sejak bismillah diturunkan kepada ayahmu yaitu Nabi Adam, begitu juga malaikat yang lain. Nah, jadi biasakan ya kalau misalnya anak-anak juga di sekolah ya, kalau kita sebagai guru misalnya di board ya Bismillahirrahmanirrahim dulu misalnya sebelum menulis kitab, misalnya sebelum menulis pelajaran biasakan tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya, apakah bismillah bisa menyembuhkan orang sakit dan memberikan berkah. Nah, di sini apakah bismillah digunakan untuk mengobati orang yang sakit? Nah, di sini menurut penulis diantaranya bisa sebab orang yang sakit itu ketika dibacakan asma Allah ya, insya Allah sembuh. Nah di sini diantaranya ada riwayat ya bahwasanya ruwiya dan diriwayatkan annaha lamanusilat harabul ghaim ilal masyriq wa sakanat aryah wa hajal bahru wa asghat al bahaim wa rujimat asyayatin wa halafallah bi izzatihi wa jalalihi alla yusamma ismuhu ala marid illa syafa wa la yusamma ismuhu ala syai' illa baraka fih. Nah, di sini ya, jadi intinya bahwa diriwayatkan ketika basmalah diturunkan, ya ketika kalimah basmalah ini diturunkan, awan berpindah menuju ke arah timur, kemudian angin terasa tenang, kemudian laut berkilauan, hewan-hewan mendengarkan dengan seksama memakai telinganya, para setan dilempari batu, dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya serta keagungannya untuk tidak disebutkan namanya atas orang yang sedang menderita sakit kecuali Allah menyembuhkannya, dan tidaklah namanya disebutkan atas sesuatu hal kecuali akan diberikan keberkahan. Ya, pokoknya bismillah saja ya, bismillahirrahmanirrahim memulai sesuatu ya, kecuali tadi hal-hal yang diperinci tadi. Nah, jadi dengan bismillah itu membuat setan mengecil gitu ya. Nah, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa ketika setan dibacakan bismillah dia akan mengecil? Nah, ada, bahwa Rasulullah menganjurkan ya agar membacakan bismillah. Ketika ada setan maka ia akan mengecil melebihi kecilnya lalat gitu. Nah, jadi makanya kita juga mau makan bismillah ya, supaya setannya mengecil, lebih kecil dari lalat. Kemudian di sini ada riwayat juga ya, diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata di hadapan Nabi ya, yang ini ta'isa syaitan, celakalah setan,
Faqala lahu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata kepada orang tadi, kamu tuh jangan ngomong gitu ya. Kalau ngomong ta'isa syaitan, maka fa innahu yata'azzama indahu, maka si setan akan membesar ketika bicaranya celaka setan misalnya. Tetapi kata Rasulullah, hendaklah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, walakin kul Bismillahirrahmanirrahim, tapi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkataan ini akan menyebabkan setan mengecil sampai melebihi kecilnya lalat. Nah di sini ya, bahwa fa innahu yasghuru hatta yasira aqalli min dzubabah. Nah jadi akan mengecil, lebih kecil daripada lalat ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian Bismillah membuahkan keberuntungan dan mati syahid. Nah, apakah orang yang membiasakan diri dalam mengerjakan semua hal baik ya, diawali dengan membaca basmalah, mampu memperoleh keberuntungan dan mati dalam keadaan syahid? Nah ini jawabannya ya, berdasarkan hadis bahwa barang siapa yang ingin hidupnya beruntung dan mati syahid, maka ucapkan bismillah setiap melakukan sesuatu yang bagus gitu ya, jangan lupa bismillahnya gitu ya. Nah di sini waru yaman aroda, barang siapa yang menghendaki Yahya hidup sa'idan, hidup dalam keberuntungan, kebahagiaan ya, wayamutu syahidan, dan meninggal dalam mati syahid, falyakul inda ibtida'i kulli syai' bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dia memulai segala aktivitasnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, ay kulli syai' dzibalin bidalil hadis al-mutaqaddim, dalam tiap hal yang perlu untuk diperhatikan atau penting. Nah, jadi tadi ya yang sudah diperinci ya. Jadi kita mulai berbagai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita itu man aroda ayyahya sa'idan, ketika hidup penuh keberuntungan, sa'idan ya, wayamut syahidan, meninggal dalam kondisi mati syahid, falyakul inda ibtida'i kulli syai', maka hendaklah dia memulai segala aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ay kulli syai' dzibalin, artinya dalam tiap hal yang perlu untuk diperhatikan atau penting, tadi yang dirinci di atasnya. Nah di sini juga, nah keajaiban bismillah itu bisa menyelamatkan dari para malaikat az-zabaniyah. Apa keutamaan baca bismillah? Nah di sini ya, bahwa salah satu dari keutamaan baca bismillah adalah Allah akan selamatkan dari para malaikat zabaniyah. Para zabaniyah itu adalah mereka pelempar penghuni neraka ke neraka ya, karena Allah akan menjadikan tiap hurufnya sebagai tameng. Nah di sini ya, qala Ibnu Mas'ud berkata bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah, faman aroda ayunjihillah minaz zabaniyah at-tis'ah asyra falyaqra al-basmalah fayaj'alullah lahu bikulli harfin minha junnah bidhammil jim ya, ay wiqayah min kulli wahid minhum fa innahum yaqulunaha fi kulli af'alihim fa bima quwwatuhum wa bima stadla'u dalam i'anatul talibin. Intinya Imam Ibnu Mas'ud berkata bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Sabaniyah, yang berjumlah, malaikat Sabaniyah itu jumlahnya 19 ya, tis'a asyrah ya, maka hendaklah dia membaca bismillah, karena Allah akan membuatkan untuk dirinya sebuah perisai ya. Jadi dengan bismillah itu akan terhindar dari malaikat Sabaniyah yang jumlahnya 19. Fayaj'alallahu bikulli harfin minhu junnah ya, karena Allah menjadikan untuk dirinya sebuah perisai dengan tiap huruf dari bismillah yang dibacanya, untuk melindungi dirinya dari masing-masing malaikat Sabaniyah tadi. Karena mereka sesungguhnya membaca basmalah itu dalam semua hal yang mereka lakukan. Dengan basmalah mereka kuat dan dengannya menjadi kokoh. Istadla'u. Nah, kemudian di sini juga ada keutamaan mengangkat kertas bertuliskan bismillah dari tanah. Apakah ada keutamaan orang yang mengambil dan menempatkan lembaran Al-Quran yang jatuh
di lantai atau di tanah ya. Sini ada keutamaan enggak orang yang mengambil dan menempatkan lembaran Al-Quran yang jatuh di lantai atau di tanah? Ya, ada keutamaan itu adalah Allah akan mengangkat namanya pada surga Iliyin yang paling tinggi, dan kedua orang tuanya akan diampuni dosa. Nah ini ya, bahwa wan aliyin radhiyallahu anhu marfu'an ma min kitab yalqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'asallah malaikatahu ya yafuna 'alaiha bi ajnihatihim hatta yab'atsullah waliyan min awliya yarfa'uhu faman rafa'a kitaban minal ard fihi al-basmalah rafa'allah ismuhu fi a'la'i 'aliyyin wa ghafara lahu wa liwalidayya bi barakatiha. Nah tadi ya, bahwa keutamaan orang yang mengambil menempatkan lembaran Al-Quran yang jatuh di lantai ya, maksudnya keutamaannya dia Allah akan mengangkat namanya di surga Iliyin, surga yang paling tinggi ya, serta dia dan kedua orang tuanya akan diampuni dosanya. Nah ini, nah kemudian tadi ya diceritakan dari sahabat Ali, tidaklah ada dari sebuah kitab yang jatuh ke bumi di dalam terdapat Bismillahirrahmanirrahim terkecuali Allah mengutus malaikat untuk mengelilingi dengan segenap sayap mereka sampai Allah mengutus ya dari beberapa kasihnya untuk mengangkat kitab itu. Barang siapa mau mengangkat kitab dari tanah yang mana dalam kitab tersebut ada lafaz bismillah, maka Allah akan mengangkat namanya nanti di surga Iliyin, surga yang paling tinggi, serta Allah akan memberikan ampunan ya kepada orang tuanya karena kebaikan hal itu. Nah kemudian gunung-gunung juga bertasbih ya bersama pembaca bismillah. Apakah ada dalil yang menjelaskan bahwa ketika seseorang baca bismillah, gunung pun akan bertasbih bersama orang itu? Nah ada, barang siapa yang baca bismillah seraya beriman, maka para gunung bertasbih untuknya. Nah di sini ya, wa ruwiya anhu sallam annahu qala man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat ma'hul jabal illa annahu la yasma'u tasbihaha. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim dan dia dalam kondisi beriman, maka gunung-gunung akan ikut bertasbih bersamanya. Hanya saja dia tidak bisa mendengar bacaan tasbih dari gunung-gunung itu. Ini ya, pokoknya barang siapa yang baca bismillah dengan penuh keyakinan ya, gunung-gunung pun akan ikut bertasbih. Nah, jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah di bumi, maksudnya ada berapa kitab yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Nah, di sini ya, bahwa seluruh kitab yang diturunkan dari langit berjumlah 104. Seluruh maknanya terkandung dalam Al-Quran, dan makna Al-Quran termuat dalam Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah termuat dalam basmalah, dan makna basmalah termuat dalam huruf ba. Nah, di sini ya disampaikan seperti itu. Bahwa nah di sini waruya annal kutub al munazzalah minas sama ilal ardi mi'ata wa arba'ah unzilat ala Syis ya, kepada Nabi Syis situn 60 mushaf, wa ala Ibrahim salasun, kepada Nabi Ibrahim 30, wa ala Musa qabla Taurah asyrah, kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 ya, wa Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan, wa annahu ma'ani kulla kutub majmu'ah fil Qur'an wa maniha majmu'ah fil Fatihah wa lihadza sumiyat ummul kitab wa ma'aniha majmu'ah fil basmalah wa ma'aniha majmu'ah fi ba'iha. Nah, di sini bahwa diriwayatkan sesungguhnya kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ya, ada 104 kitab diturunkan kepada Nabi Sis 60, kepada Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa sebelum adanya kitab Taurat 10, serta Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Dan sesungguhnya makna dari keseluruhan kitab itu terkumpul dalam Al-Quran, dan makna Al-Quran terkumpul dalam Al-Fatihah ya, Ummul Quran. Karena itu Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Kemudian makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul dalam huruf ba-nya basmalah itu sendiri. Ya, menurut di buku Masail Al-Quran. Nah, kemudian apakah membaca Al-Quran lebih utama, ini terakhir ya. Kan udah jam 6:11 nih. Apakah baca Quran lebih utama dari zikir? Lebih utama mana, baca Quran atau zikir?
Nah ini ya, diantaranya menurut mazhab as-sahih yang dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran lebih utama dari tahlil, tasbih, dan yang lainnya. Nah di sini wa'alam annal mazhab as-sahih al-mukhtar allazi alaihi man yu'tamadu minal ulama anna qira'ah Quran afdal minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar wa qad tazaharat al-azillah ala zalik wallahu a'lam. Bahwa ideologi yang benar dalam penulis di sini yang dipilih serta merupakan pendapat yang dibuat dasar pegangan oleh para ulama adalah ya sesungguhnya baca Quran itu lebih utama dari baca tasbih, tahlil, dan yang lainnya dari beberapa jenis zikir. Nah tentu saja ini disesuaikan ya, kalau setelah sholat tentu saja ada azkar-azkar ya yang kita disunahkan misalnya, baru misalnya baca Quran. Tetapi karena memang sesungguhnya qiraah Al-Quran afdal mina tasbih wa tahlil wa ghairiha wa ghairihima. Nah kemudian yang lain-lainnya mungkin insya Allah akan di itu ya, misalnya tingkatan bacaan Al-Quran, misalnya ada yang tartil, ada hadar, ada tadwir ya. Nah, bahwa tingkatan baca Quran kita itu biasanya kita sesuaikan ya. Kalau tartil itu dibacanya tenang, mengucapkan setiap huruf makhrajnya, yang memberikan hak-hak setiap huruf. Kalau hadar itu cepat gitu bacanya, tetapi tetap menjaga aturan tajwid. Kalau at-tadwir tingkatan antara tartil dan hadar. Kalau hadar mah cepat gitu ya, tetapi tentu saja cepat juga aturan tajwidnya diperhatikan gitu ya. Kalau at-tadwir antara tartil dan hadar. Nah di sini misalnya yang sebaiknya yang seperti apa, misalnya bahwa bacaan dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Misalnya yang pertama di sini at-tartil. At-tartil mah qiraah ya dengan itminan ya, dengan tumanina, bisa perlahan, ikhraju kullu harfin min makhrajihi ya, mengeluarkan masing-masing dari huruf yang dibaca sesuai dengan makhrajnya, mengucapkan sesuai dengan hak-hak hurufnya, dan yang lain-lainnya ya lengkap misalnya dihayati pemahamannya. Yang kedua al-hadar, yaitu cepat bacaan dengan memperhatikan kaidah tajwid. Nah, walaupun suratul qiraah ma'a mura'ah al-qawaid at-tajwidiyah sama ya, hadar juga walaupun cepat tapi memperhatikan kaidah tajwid. Dan yang ketiga adalah tadwir. Tadwir itu martabah mutawassithah baina tartil wal hadar. Pokoknya tingkatan tengah-tengah antara tartil dan hadar. Pokoknya yang penting kita mah ya baca Quran. Nah mungkin hanya itu saja untuk hari ini tadabbur kita ya dalam buku Masail Al-Quran. Nah ada beberapa permasalahan ya, di sini dikumpulkan dalam 250 masalah ya. Nah mudah-mudahan apapun pokoknya kita pelajari ya Al-Quran dari berbagai sisinya, baik tahsin tajwidnya ya, insyaallah kita akan mempelajari Tuhfatul Atfal. Nanti kita itu kan ya apa bukunya sedang mencari, misalnya kita hafalkan bareng-bareng kemudian dipraktekkan ya, tentu saja dalam bacaannya ya. Nah tetapi untuk hari ini pokoknya kita tidak terlepas pembahasan kita dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan berbagai macamnya ya. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah kita dengarkan bersama kajian subuh ilmu tentang Al-Quran, Masailul Quran. Mudah-mudahan apa yang telah guru kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah dapat kita amalkan di dalam kita membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para asatiz wal ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup kajian subuh ini dengan pembacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim.